Shalom semuanya, mari kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, dan akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Hits. Shalom guys. Shalom. Shalom. Apa kabarnya nih semuanya? Shalom. Baik sekali. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke deh, sekarang gue pengen ngasih pengumuman nih. Yes, mantap. Guys. Nah, pengumumannya yang pertama, minggu depan tanggal 27 Juni 2021 tetap ada ibadah ya, seperti biasa via Zoom. Nah, terus yang kedua,
Jika ada yang ingin didoakan, langsung ke Instagram Infiniteens ya, karena sudah disediakan question box. Jangan lupa di-follow juga. Terus yang ketiga, persembahan bisa ditransfer ke rekening GBI Pangkalan Jati atau bisa datang juga langsung. Nah, sekarang tuh ada pengumuman tambahan, guys. Hari Sabtu, tanggal 26 Juni, bakal ada ibadah gabungan GC and Youth dari Rayon 1F di YouTube channel GC and Youth Community Center jam 5 sore. Gitu, jangan lupa pada ikut ya. Segitu aja sih yang pengen gue sampaikan. Sekarang kita siapkan hati kita karena kita akan sama-sama berdoa. Jadi aku serahin sama Kak Karina. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kumpulkan kami saat ini Tuhan Yesus bersama-sama di ibadah. Tuhan melalui Zoom Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih bisa beribadah sampai saat ini Tuhan Yesus, walaupun kami masih belum bisa bertatap muka langsung Tuhan Yesus, tapi biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus keadaan bangsa kami saat ini Tuhan Yesus, COVID sedang melonjak lagi Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas negeri kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang melawat negara kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang memproses negara kami Tuhan Yesus. Untuk menjadi negara yang bisa berdampak buat negara-negara lain ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Presiden kami Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan Yesus, beserta wakilnya Tuhan Yesus, Pak Ma'ruf. Amin Tuhan Yesus, beserta para menterinya ya Tuhan Yesus. Untuk semua jajarannya Tuhan Yesus, sampai pemerintahan-pemerintahan di pedesaan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memimpin Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa bekerja memimpin negara kami Tuhan Yesus dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan kami Tuhan Yesus bisa membawa visi misi Tuhan Yesus, bertanggung jawab Tuhan Yesus atas segala pekerjaan yang mereka pegang saat ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka bisa melakukan semuanya itu Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Paniko Tuhan Yesus beserta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau yang terus berikan visi misi yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang terus berikan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati segala pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus segala pelayanannya ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang pakai lebih lagi Tuhan Yesus beliau ya Tuhan. Engkau yang juga memberkati setiap keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala di tempat kami Tuhan Yesus. Ibu Gembala kami, Ibu Susi, Kak, ya Tuhan Yesus, beserta kedua wakilnya Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau tumpang tangan Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati Tuhan Yesus, Engkau yang terus pimpin segala apapun yang menjadi tanggung jawab Ibu Susi dan kedua wakilnya Tuhan Yesus, untuk mengembalakan gereja kami Tuhan Yesus, Engkau yang terus pimpin Tuhan Yesus, apapun yang menjadi tanggung jawab ya Tuhan Yesus, Engkau yang terus pimpin Tuhan Yesus, Engkau yang juga memberkati Tuhan Yesus, keluarga besarnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Infiniteens kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau sedang memproses kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan yang akan Kau pakai luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mau diproses sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan untuk Kau pakai jadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau akan pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus dan menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu Tuhan Yesus saat menyampaikan firman Tuhan Yesus bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap ya Bapak untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapak.
darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Sama-sama katakan dari awal teman-teman. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari teman-teman, sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal teman-teman. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Anugerahmu tak terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji Tuhan, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari sama-sama kita katakan. Bukan kehendakmu, namun kehendakmu Tuhan. Namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Mari sembah Tuhan. Segala
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap ya Bapa, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, melompat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami ya Tuhan. Bila kami siap ya Bapa untuk memuji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Yo teman-teman, shalom semuanya yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Thank you teman-teman udah datang. Kita mau siapkan hati kita untuk nyembah Tuhan. Yuk, mari kita tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang di Zoom, yang di rumah, siap-siap menyembah Tuhan. Yuk tangannya yuk, tangannya yuk. Kau baik. Yuk, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and
Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, aku bisa duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam minggu ini Tuhan, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa atas setiap apapun yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari sama-sama kita katakan. Setiamu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan, kekuatan kami ya Bapa. Di kala segala ya Tuhan, kesalahan kami ya Tuhan, permasalahan kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak ada lembah ya Tuhan. Tak ada lembah.
tanda kami percaya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mengucap syukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita katakan. Syukur Bapa, Kami mengucap syukur Tuhan. bersyukur Tuhan Buat kasih-Mu. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, Mengucap syukur. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Mengucap syukur Tuhan. ku bersyukur Sama-sama katakan. Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom It's. Shalom Kak. Shalom Kak Becky. Halo. Pantesan Tia sama Joel tadi nggak ada ya. Ternyata lagi nyanyi dia. Ceritanya begitu. Ceritanya gitu ya. Makanya kami bingung kemana mereka nggak muncul-muncul. Ternyata ya luar biasa lah hari ini ya. Kakak diberkati sekali dengan pujian penyembahan hari ini. Sesuatu yang baru yang memang sudah kita lakukan sepanjang COVID juga ya. Nah, hari ini kakak bercerita tentang sesuatu di mana kita akhir-akhir ini doa kita kadang-kadang tidak dijawab sama Tuhan. Nah, yang paling penting adalah sekarang adalah apakah doa kita itu didengar oleh Tuhan? Pernah gak minta sesuatu kepada orang tua, tapi orang tua tuh pura-pura nggak denger? Gitu. Kadang-kadang kita yang jadi kesel kan, udah minta nggak didengar. Tapi kalau didengar masih mending. Lah kalau dia pura-pura nggak denger, pura-pura sibuk gitu ya, mah aku pengen handphone baru nih mah, terus mamanya pura-pura ngepel lah, nyuci lah, trika lah segala macem gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, ini mama denger apa enggak sih? Pernah berpikir nggak kalau orang tua itu lagi mikirin, kalian nggak tahu aja sih uangnya dari mana, gitu. Terus kalian nggak ngerti apa sekarang pengeluaran kayak apa, buat sekolah, belum buat ini, buat itu. Nah itu kan nggak pernah kepikir kan. Nah tapi kalau kita minta sama Tuhan, apakah harus seperti itu? Kita doa, minta sama Tuhan. Kita harus tunjukkan supaya Tuhan itu mendengar doa kita. Sama dengan orang tua seperti tadi, kita harus deketin orang tua, bilang ke orang tua, kalau ada mama bilang gini kan, Mah, aku tuh butuh handphone, karena aku besok buat sekolah. Jadi, muka ketemu muka, pasti didengar gak? Pasti. Tapi kalau kita lagi nyambi belajar,
mama ada di dapur, kita teriak, besok aku butuh laptop buat sekolah. Kemungkinan besar mama tidak dengar. Atau pura-pura nggak dengar. Laptopnya kan mahal. Gitu kan. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba kita lagi doa, Tuhan itu tidak mendengar kita. Karena kita itu, doanya itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Atau sekedar doa. Gitu. Sekedar bicara. Atau kita lagi santai, terus terpikir doa, ya udah doa. Bagaimana supaya doa kita bisa didengar oleh Tuhan? Sehingga doa kita dijawab sama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik mari kita lihat firman Tuhan Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, acungkan jempol. Wah, sedap, mantap. Jempolnya sudah naik. Oke. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata, orang yang sering membaca firman Tuhan, doanya pasti didengar Tuhan. Kalau kita sudah baca firman Tuhan, secara utuh kita sudah memahami dan mengerti ada firman-firman waktu kita mau berdoa untuk sesuatu. Jadi, yang pertama itu adalah orang yang sering membaca firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa kenal papa mama akan mendengar doa permintaan kalian kalau kalian tidak pernah mengetahui siapa papa mama kita? Siapa orang yang kita minta? Benar nggak? Jadi, intinya waktu kita mau minta laptop kepada orang tua atau satu barang kepada orang tua, umumnya kita harus tahu dulu kondisi keuangan orang tua. Baru kita minta. Kalau orang tua pas saat kita mau minta itu sedang belum mendapat gaji, tentunya orang tua bilang apa? Ya, bulan depan. Benar nggak? Ya kan? Kalau orang tua kan gitu. Kalian minta di tanggal-tanggal 15. Udah tahu tuh, itu pertengahan bulan. Pak, butuh laptop nih Pak, untuk sekolah. Ya, bulan depan. Jawabannya gitu, simpel. Minta handphone Pak, iya bulan depan. Pak, kita nggak jalan-jalan Pak, iya bulan depan. Kenapa mintanya di tengah-tengah bulan? Coba mintanya pas begitu kalian deketin papa gitu ya, kalian liatin, kalian harus baca situasinya papa tuh kayak apa nih sekarang nih? Situasi mama kayak apa nih? Apakah papa mama lagi berantem ataukah papa mama lagi senang? Pada waktu mereka berdua sedang senang, kalian minta sesuatu, pasti dijawab. Benar nggak? Didengerin sama mereka. Oh iya benar juga. Tentunya waktu kita mau doa ke Tuhan, kita harus baca dulu firman Tuhan. Kita baca, ada gak ya di firman Tuhan kalau saya minta mobil gitu. Pasti nggak ada kan? Pasti nggak ada. Anak sekolah minta mobil gitu kan. Kakak aja belum minta sama Tuhan mobil gitu ya. Tapi dilihat lagi. Waktu dilihat firman Tuhannya, mintalah maka engkau akan diberikan sesuai dengan takaran. Jadi kalau kita minta buku atau ballpoint atau tas sekolah, apakah kita akan didengar oleh orang tua kita? Pasti didengar, karena itu kebutuhan. Mintanya pun harus dengan sabar, tulus, dengan sungguh-sungguh, nggak bentak-bentak. Benar nggak? Kalau kita minta sesuatu sama orang tua, Mama gimana sih nih? Kok saya nggak dikasih-kasih? Udah lama juga, katanya bulan depan. Kok kita nggak jalan-jalan? Kok kita nggak pergi-pergi? Kok kita nggak dapat handphonenya? Padahal kita udah minta di awal bulan gitu kan. Tapi dibilang tunggu. Hal ini yang sering kita tidak sadari, bahwa kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan atau tidak dijawab sama Tuhan. Boro-boro dijawab.
kalau tidak didengar sama Tuhan, itu yang bahaya. Kita udah doa, tapi tidak didengar sama Tuhan. Gimana bisa dijawab sama Tuhan, benar nggak? Makanya, untuk kita didengar oleh Tuhan, kita harus baca firman. Supaya kita tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca, kita sekedar doa, ya puji Tuhan kalau didengar. Kalau kakak bilang, sangat tipis untuk kita bisa dapat jawaban yang tepat. Karena kita tidak pelajari, kita tidak mengerti firman Tuhannya. Itu kunci pertamanya. Kunci yang kedua itu kita berbicara apa adanya nih tentang kondisi kita gitu ya. Waktu kita membaca firman Tuhan, apa yang kita mau minta sama Tuhan, itu kita bisa lihat di dalam firman itu. Kita diberikan pengertian oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, bagaimana caranya. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kita sebetulnya nggak pusing karena kita anak Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, kita tinggal bilang, Tuhan, aku minta ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Simple kan? Itu kunci pertama tuh. Tapi kunci yang kedua, yang tadi kakak bilang, kalau kita minta sama orang tua, bagaimana orang tua itu mendengar kalau kita tidak menatap muka orang tua, tidak bertatap-tatapan, tidak mendengar secara langsung. Kalau tidak bertatapan, tidak mendengar, itu nggak bakalan pasti, nggak bakalan dikabulkan. Kita harus intim sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah membaca firman-Nya, maka kita harus intim sama Tuhan. Maka waktu kita intim, kita tahu momen-momen di mana Tuhan akan mendengarkan kita. Coba perhatikan kalau kita tadi kakak bilangin, kalau minta sesuatu, kita lagi ada di kamar, lagi nyatet atau lagi nonton, kemudian mama lagi di ruang setrikaan, kita minta sama mama, Ma, jangan lupa, minggu depan aku mau beli baju ya. Mamanya belum tentu dengar. Tapi pada waktu kita sedang makan bersama, duduk bersama, atau nonton bersama, kalian bisa cerita ke mama atau papa, Pak, besok tuh kayaknya aku butuh uang segini, Pak, gini-gini. Itu karena kedekatan kita dengan orang tua, sehingga kita mengatakannya itu dengan enak ke orang tua. Dan orang tua mendengar. Tapi jangan bicara pada waktu orang tua lagi main handphone. Jelas itu akan membuat kalian sakit hati. Karena orang tua kalau megang handphone, kayaknya nggak orang tua aja ya. Kita juga sama kan. Kalau udah megang handphone, orang tua ngoceh A sampai Z seakan itu berlalu saja. Padahal untuk kepentingan kita, gitu kan. Apalagi kita, begitu orang tua lagi megang handphone, kita minta, Pak jangan lupa ya Pak, nanti aku butuh 200.000 loh Pak buat besok, karena mau pergi cari sekolah. Orang tua lagi main handphone, tidak akan didengar. Yang paling orang tua bilang gini, ya. Tapi selepas itu udah dilupakan. Tapi coba kalau kita intim dengan Tuhan, kita intim dengan orang tua, dekat dengan orang tua, ngobrol bareng dengan orang tua, tatap mata dengan orang tua, berdekatan, bercanda. Sambil bercanda itu umumnya lebih cepat orang tua memahami apa permintaan kita. Tapi besok-besok jangan langsung bercanda minta sesuatu ya. Lihat yang tahap pertama tadi, kenali dulu orang tua lagi ngapain, gitu kan? Pahami kondisi orang tua. Jangan tiba-tiba, kata kafe ini kita harus bercanda-bercanda dulu, ngobrol-ngobrol, baru pasti Tuhan akan berikan. Orang tua pasti akan berikan. Enggak. Sama Tuhan, kalau engkau tidak intim, engkau tidak tahu doamu itu udah semana, apakah didengar atau tidak. Tapi jelas kalau intim, Tuhan pasti dengar doamu. Tinggal tunggu jawaban Tuhan. Nah, yang ketiga ini yang paling sukar. Karena segala sesuatu itu kita hanya bersifat melihat.
Tidak pernah kita membayangkan sesuatu itu bisa terjadi meskipun itu tidak mungkin. Maka untuk hal seperti ini itu dibutuhkan iman. Jadi yang pertama kita harus membaca firman Tuhan. Yang kedua itu kita harus intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga itu kita harus memiliki iman. Pernah dengar gak yang cerita tentang Bartimeus? Seorang buta, yang pengemis buta yang sedang duduk, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dia gak peduli orang-orang sekitarnya mau bagaimana, yang jelas dia pengen ketemu dengan Tuhan dan minta untuk Tuhan itu menyembuhkannya. Bartimeus bukannya hanya diam. Dengan imannya dia melangkah terus mencari sampai dia bertemu dengan Tuhan. Lihat, perhatikan kan. Yang pertama tadi dia udah lakukan. Dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Keajaiban. Yang kedua, dia berusaha mengenal Tuhan Yesus. Sehingga yang ketiga, dengan imannya dia bergerak. Kalau kita hanya membaca firman tapi kita tidak lakukan apa-apa, percuma. Kalau kita intim sama Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal duniawi, itu nggak mungkin juga. Tapi kalau kita sudah membaca firman, kita intim dengan Tuhan, tinggal satu langkah lagi. Terima dengan iman. Tanpa itu, kita juga nggak bisa. Kuncinya cuma 3. Kalau mau doa kita didengar Tuhan. Coba kita praktekkan dalam seminggu ini. Kakak yakin kalian sekarang ini sedang meminta baik itu untuk sekolah dan lain-lain. Salah satunya Matthew udah dapat ya. Rafa udah dapat nih. Tapi tahu gak perjuangannya Rafa bagaimana? Gitu kan? Dia selalu berkomunikasi sama orang tuanya. Betul gak Rafa? Pasti itu. Kenapa kakak tahu? Karena kakak melihat dan mendengar langsung. Jadi secara langsung dia sudah lakukan. Maka jawaban Tuhan pasti akan baik. Apa yang sudah dilakukan. Nah, semua di tempat ini yang sedang menyaksikan ini, di Zoom ini, saya yakin dan percaya hal yang sama yang sedang kalian lakukan. Baik untuk sekolah maupun untuk kehidupan. Apalagi dalam kondisi COVID. Belakangan ini apalagi COVID ini merajalela ya. Rekan-rekan dekat kakak beberapa sudah dipanggil Tuhan. Makanya tadi waktu lagu penyembahan kakak teringat sama mereka. Karena bersama-sama, jadi waktu mendengar itu kakak bersyukur sekali. Bersyukur artinya kita bersyukur dengan sekarang. Di tengah-tengah seperti ini, kita masih bisa Zoom, bayangin nggak? Iya kan? Kalau nggak bersyukur gimana coba? Jangan berpikir tentang hal-hal yang lain. Tuhan kasih kesehatan itu udah bersyukur. Nah, kalau kita sudah lakukan 3 hal tadi, percayalah, Tuhan tidak akan tidak mendengar, tapi Tuhan akan mendengar. Kenapa Tuhan akan mendengar? Karena kalian sudah melakukan hal yang tadi. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan itu sudah mendengar? Seperti kalian bicara sama orang tua. Bagaimana kalau kalian tahu kalau orang tua itu udah mendengar permintaan kita? Dengan bukti. Kalian minta handphone kepada orang tua pada saat melakukan screening yang tadi, dekat dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, mengetahui kondisi orang tua, semua, dan kalian dengan percaya karena orang tua itu adalah ayah kalian, mama kalian, kalian percaya bahwa kalian akan dapetin handphone, dan orang tua udah bilang bulan depan, maka itu terjadi. Orang tua akan, ini secara dunia aja, orang tua akan berusaha untuk mendapatkan permintaan kalian itu menjadi nyata. Lalu bagaimana dengan Tuhan?
Kalau sudah 3 hal itu dilakukan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan diam aja. Enggak. Tuhan akan cari dan berusaha dan memberikan yang terbaik buat kita saat kita memintanya. Hanya ingat, keinginan kita bukanlah kehendaknya Tuhan. Jadi, waktu kita doa dan didengar oleh Tuhan, belum tentu Tuhan menjawab seperti keinginan kita. Ya kan? Ada yang minta handphone, ternyata dibelinya laptop. Ada enak itu kan? Ada yang minta laptop, dibelinya handphone. Ada yang minta motor, dibelinya mobil. Wah, puji Tuhan banget itu, gitu kan? Nah, tapi apakah seperti itu kalau Tuhan? Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan itu adalah Tuhan yang maha luar biasa, maha besar. Allah yang luar biasa. Tuhan bisa jawab iya kepada kita dengan ketentuan karena Dia yakin kita bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikannya. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kita sebuah laptop kalau kita diberikan handphone aja kita nggak bertanggung jawab, nomor aja diganti-ganti terus, ya kan? Nomor diganti terus, bilangnya kuotanya nggak ada, pulsanya nggak ada. Harusnya setelah kita minta sama orang tua sebuah handphone untuk keperluan kita, maka kita bertanggung jawab atas handphone itu. Kita pelihara handphone itu. Kita bekali dengan uang jajan kita. Pulsanya kah? Atau casingnya kah? Sudah bukan lagi kita minta sama orang tua. Ini kayaknya butuh casing baru nih. Makanya kita butuh ini nih pulsa. Enggak. Demikian dengan Tuhan. Saat engkau meminta sesuatu, Tuhan bisa jawab iya saat Tuhan tahu engkau bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan pernah berikan ke kamu. Tuhan berikan engkau sepeda motor yang bagus, begitu engkau meminta sepeda motor yang terbaru, Tuhan pasti berikan. Kenapa? Karena engkau merawat motor yang pertama ini. Bertanggung jawab. Tuhan berikan sekolah yang terbaik, SMA terbaik, SMP terbaik, kampus terbaik. Saat Tuhan lihat engkau bertanggung jawab sebagai pelajar. Betul nggak? Pada waktu engkau meminta pekerjaan pada Tuhan, Tuhan lihat anak ini bertanggung jawab dari mulai dia SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Dia bertanggung jawab. Dia tidak menyia-nyiakan yang Tuhan berikan. Gimana Tuhan tidak gelisah untuk secepatnya memberi pekerjaan kepada kita atau usaha kepada kita? Kalau Tuhan lihat itu kita bertanggung jawab. Tuhan bisa berkata iya kalau Dia yakin kita itu bisa menjaganya dan merawatnya. Nah, sampai sejauh mana kita bisa tahu itu? Saat ini ya sekarang. Apa yang sudah kalian minta sama Tuhan? Doakan ke Tuhan. Screening 3 hal tadi. Yang pertama, ingat selalu yang pertama itu kita buka di firman tadi kembali, kakak ingetin di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Tauratnya Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua sudah jelas kita harus intim dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 3 hal tadi, kalau Tuhan kehendaki, maka jawaban Tuhan ya, engkau akan diberikannya. 3 hal tadi jangan sampai lupa. Yang terakhir itu iman. Iman itulah yang membantu kita untuk semuanya terrealisasi dengan baik. Kalau 2 hal baru kita lakukan, yang ketiga tidak kita lakukan, sia-sia.
Bagaimana mungkin kita menerima sesuatu kalau kita nggak percaya? Kenapa? Waktu engkau meminta sesuatu kepada orang tuamu, tapi orang tua bilang, ya bulan depan, terus kalian cuma bilang gini, ya bulan depan lagi. Secara otomatis itu tidak akan terjadi. Percaya. Kenapa? Karena engkau anak Tuhan, engkau punya kuasa untuk membatalkannya. Biarpun engkau meminta, sudah melakukan screening yang tadi, sudah membaca firman, sudah intim dengan Tuhan. Tapi waktu orang tua bilang, ya tunggu bulan depan. Terus kalian bilang, ya bulan depan lagi. Maka terjadi jawaban orang tua nanti akan terjadi bulan depan lagi. Kenapa kalian jawabnya bulan depan? Coba kalian bilang, amin. Iya, terjadi. Maka terjadi. Bisa jadi yang tadi yang kakak bilang, Tuhan sudah menjawab iya, maka Tuhan memberikannya yang lebih. Bisa jadi orang tua menjawab iya bulan depan. Kalian bilang amin. Dalam 1 hari kalian sudah dapat jawabannya. Enak kan? Daripada kita bilang ini, ya bulan depan lagi. Atau orang tua bilang gini, ya tunggu tabungannya penuh. Ya tabungan lagi. Nggak bakalan penuh-penuh. Karena uangnya habis, begitu ada sedikit, dipakai lagi. Ada sedikit, tebok buat ini. Tebok buat ini. Nggak akan tercapai. Demikian juga dengan apa yang kau doakan kepada Tuhan. Setelah melakukan screening ini, bukan berarti Tuhan akan jawab dengan kehendak kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan. Biarlah waktunya Tuhan. Tuhan bisa jawab, tidak menjawab doa kita, tapi Tuhan bisa memberikan permintaan kita yang lain dengan jawaban yang lain. Contohnya seperti ini. Orang tua, kita minta kepada papa, Pak, aku butuh handphone. Kita sudah melakukan nih screening, sudah mengetahui segala macam. Kemudian orang tua berpikir, kalau saya beliin handphone, kau butuhnya itu untuk belajar online. Lebih baik aku beliin laptop. Maka handphone itu berubah menjadi laptop. Engkau minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku sekolah yang terbaik Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan melihat engkau tidak bertanggung jawab sebagai seorang pelajar di SD, SMP, SMK, maka Tuhan akan sanksi memberikan engkau sekolah yang terbaik, fakultas terbaik. Tapi pada waktu engkau bertanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Bisa jadi fakultasnya bukan lagi yang terbaik, tapi engkau bisa dapetin beasiswa. Gitu. Sedemikian Tuhan itu berkarya atas kehidupan kita. Tuhan hanya tidak bisa melihat kita ini bersedih sebetulnya. Tapi kita sering membuat Tuhan bersedih. Jadi firman Tuhan hari ini kakak tidak akan panjang lebar. Untuk kita, agar doa kita didengar oleh Tuhan. Pahamilah yang pertama, screening sendiri ya di rumah. Secara pribadi screening. Apakah engkau sudah baca firman Tuhan? Dan merenungkannya siang dan malam. Artinya nggak sekedar aja baca firman Tuhan. Merenungkannya juga. Dan melakukannya. Yang kedua, apakah engkau sudah intim sama Tuhan? Kalau sudah intim, hajar, minta apa aja sama Tuhan. Enggak perlu takut-takut. Tapi ingat, atau Yohanes tadi, kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Kalau sudah screening 2 hal ini, maka engkau harus menerimanya dengan iman. Jangan engkau batalkan. Jangan kau aborsi perkataan dan doa-doamu. Jangan. Karena kalau tidak dengan iman ini, meskipun kau sudah melakukan 2 hal yang tadi, maka ini tidak akan bisa terjadi. Permintaanmu tidak mungkin terjadi karena yang iman ini tidak kau lakukan. Iman bisa dilakukannya dengan apa tadi? Percaya dirimu. Bahwa apa yang kau minta sudah didengar oleh Tuhan. Karena engkau mulai melakukan tahap-tahap ini.
Percaya kepada Tuhan, karena apa yang kau minta itu memang kebutuhanmu, bukan kebutuhan orang lain. Artinya bukan pengen handphone yang orang lain, tapi emang kebutuhanmu. Amin. 3 hal. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan bisa kita tahu bahwa Tuhan akan menjawab iya saat kita bertanggung jawab dan merawat apa yang sudah pernah Tuhan berikan kepada kita. Ya, ingat ya itu. Yang kedua, Tuhan akan menjawab dan mendengar doa kita. Kalau memang itu adalah yang Tuhan bilang kebutuhanmu, memang engkau perlukan. Maka Tuhan akan jawab dan memberikannya kepadamu. Amin. Bagaimana kalau Tuhan tidak jawab? Yang tadi yang terakhir. Kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan tahu kebutuhannya kita. Kalau kita minta handphone kepada orang tua, bisa jadi Tuhan akan memberikan laptop, karena laptop yang diperlukan oleh kita. Jadi jawabannya sebetulnya sudah dijawab. Cuma kitanya suka kesel, gua minta handphone malah dibeliinnya laptop ini. Gitu. Tapi ingatlah, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Bukan kehendakmu, tapi kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya. Amin. Thank you Kak Feki atas firman. Sama-sama. Biasa. Gimana teman-teman? Semua terberkati, amin. Jadi diingat ya semua tuh. Tadi Kak Feki ada 3 poin. Untuk agar doa kita didengar sama Tuhan gitu. Jadi dicatat ya, mungkin teman-teman yang punya pergumulan kayak seringkali Tuhan kok lama banget jawabnya, atau kayaknya nggak sabar gitu buat Tuhan menunggu janji Tuhan gitu ya. Nah, jadi diingat tuh tadi screening yang tadi harus dilakukan dan lain-lain itulah gitu ya. Nah, kita mau buka nih 5 menit 10 menit terakhir lah buat teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya atau mungkin sharing kayak apa yang kalian dapetin dari firmannya Kak Feki, atau mungkin bisa kayak relate nih sama apa yang lagi kejadian sama di hidup gua, misalkan kayak gitu. Emang lagi lama banget nih nunggu jawaban gini misalkan kayak gitu. Boleh kalau ada yang mau share atau mau bertanya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti mungkin gue nambahin sedikit. Gimana, ada teman-teman yang mau? Pada diem semuanya. Ya, berarti udah mengerti kali ya Kak ya. Amin. Amin. Atau jangan-jangan lagi bingung. Iya, bingung. Kayaknya yang doa gue kemarin tuh kayaknya Tuhan udah jawab, cuma gue nggak tahu kalau udah dijawab. Mungkin. Ya, masih labil. Ya udah, kalau ini paling aku sih ini dikit ya Kak, tadi karena Kak Vicky nyinggung sedikit soal aku ya. Jadi mungkin sedikit memang benar itu bisa dibilang apa yang Tuhan lakukan di hidup gue sekarang ini benar-benar gue nggak bisa lah tanpa Tuhan. Ini benar-benar semua rencana Tuhan. Nggak ada sama sekali istilahnya gue tuh mikir bisa kayak gini gitu. Karena jujur saat mengerjakan pun, kan puji Tuhan gue diterima di UPN ya. Nah, saat gue mengerjakan tesnya ini pun, ya gue cuma bisa doa aja. Karena memang banyak, kayak mungkin kalian sering lihat di IG atau di apa, siswa mengerjakan tes UTBK hanya bisa melihat saja, nggak bisa mengerjakan gini-gini. Ya itu hampir sama, hampir relate sama apa yang gue rasakan saat mengerjakan gitu. Gue cuma ngeliatin aja, aduh ini soalnya begini banget Tuhan. Tapi di situ gue cuma komunikasi aja sama Tuhan. Tuhan, gue nggak bisa apa-apa. Tuhan aja deh yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih deh gitu. Dan untungnya memang tes ini nggak ada plus minus kan. Jadi harus jawab semua aja lah gitu. Mau salah mau benar yang penting jawab. Jadi ya udah, gue jawab aja tuh semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu dari ngerjain tes sampai pengumuman tuh kurang lebih hampir 2 bulan. Jadi di situ struggle banget. Karena jujur orang tua gue itu sangat strict dalam arti begini. Lu nggak dapat negeri, lu nggak kuliah. Sama halnya kayak dulu SMA gue juga digituin, SMP pun digituin. Kalau kamu nggak dapat negeri, kamu nggak usah sekolah.
Mami udah nggak ada uang lagi buat biayain kamu, gitu. Itu salah satu yang bikin gue jadi kayak benar-benar tergerak untuk Tuhan, ya aku mau yang terbaik gitu. Tapi memang seringkali nggak semua berjalan dengan mulus, ya kan? Pasti ada aja hal-hal yang bikin kita jatuh, bikin kita adalah omongan orang kayak atau apa yang gitu-gitu yang bikin ini banget gitu. Dan proses-proses inilah yang memang Tuhan izinkan terjadi ya buat kita gimana bisa nggak ngelewatin itu, pantas nggak untuk mendapatkan janji Tuhan kayak gitu. Itu yang selama 2 bulan itu benar-benar gue renunginnya itu, Tuhan ini pengumuman nggak nentu nih, gue diterima apa enggak gue nggak tahu nih, tapi gue serahin semuanya sama Tuhan deh. Pokoknya adalah jatuh bangun apa segala macam bla bla bla, masalah segala macam. Dan tiba saatnya di pengumuman tanggal berapa kemarin, 14 Juni kemarin kalau nggak salah, lupa. Di situ buka jam 3, bisa dibuka jam 3. Tapi gue nggak langsung buka jam 3 itu. Gue karena apa ya? Takut ya. Iya benar-benar, aduh panik banget. Jadi gue benar-benar nungguin temen gue dulu gitu. Jadi harus nunggu orang dulu sampai buka IG. Biasanya orang kan selamat ya, congrats ya ini. Gue ngeliatin dulu ada siapa dulu nih yang udah nih. Terus ada satu orang, puji Tuhan nih, gue dapet nih di UPN Ilpol. Puji Tuhan gue juga dapet nih di UPN akuntansi. Waduh ya dapet semua nih. Gue kalau nggak dapet malu juga, gue bilang kayak gitu kan. Dalam hati, aduh Tuhan tolong dong. Terus ya udah gue nunggu sampai ada yang nggak dapet, kacau banget sih gue kacau. Tapi ya itu istilahnya menenangkan gitu. Jadi akhirnya gue chat tuh bener-bener satu-satu teman-teman gue yang deket. Gimana. Terus ya belum beruntung met. Udah ada teman. Bukannya bersyukur dia nggak dapet, tapi maksudnya gue jadi aduh, berarti ada temen nih gue kalau misalkan gue enggak gitu. Ada temen ceritanya. Iya. Terus ya udah, aduh. Akhirnya gue memberanikan diri tuh kalau nggak salah jam 3.35. Itu benar-benar gue inget banget tuh. Ini laptopnya pakai laptop ini, gue videoin. Jadi gue tutup mata, gue videoin. Tinggal pencet doang. Jadi udah masukin, gue videoin, tek. Ya udah. Tunggu dulu, udah. Terus itu bahasa Rojah dalam bentuk Yesus ya Allah Syandar Allah. Dalam bentuk ini gue masih berinding sih sampai sekarang. Karena benar-benar di sini sekarang, benar-benar saat ini posisinya juga kayak gini. Gue videoin, gue pencet, tek. Gue belum buka mata. Terus beberapa detik baru gue buka, gue langsung nangis. Gue nangis banget, gue teriak, sampai opung gue tuh sampai bingung. Ini orang kenapa teriak? Ada apa? Itu teriak sekenceng-kencengnya orang teriak, sumpah. Ini nanti kalau misalkan mau lihat videonya nanti gue kirim di grup deh. Itu benar-benar di share di sini. Tadi mau gitu, tapi kayaknya udah terlalu lama deh. Nah, tapi itu benar-benar, aduh, benar-benar kuasa Tuhan banget. Matthew Raphael selamat Anda diterima di. Wah itu benar-benar nangis-nangisnya gue. Gitu karena nggak terbayang sama pikiran gue gitu. Dan singkat cerita kira teman-teman pada nanya Matt lu diterima ya di ekonomi pembangunan bla 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 bla. Iya nih skor lu berapa digituin. Gue skornya sekian. Oh gitu, oke deh. Emang lu berapa, gue tanya, karena ini orang temen gue ini mau masuk juga kayak jurusan ini. Skor dia cuma beda beberapa angka, kurang lebih 10-20 angka dari angka gue, tapi gue diterima dia enggak. Itu yang gue jadi biasa. Tuhan, ini beda tipis banget loh, tapi dia nggak diterima. Tuhan izinkan aku yang keterima. Itu mind blowing banget gitu. Terus yang ditambah mengerikannya adalah malah di salah satu pelajaran yang menurut gue paling susah, yaitu ada kuantitatif, itu kayak matematikanya. Di situ benar-benar gue ngasal, bisa dibilang hampir ngasal semua lah. Tapi itu justru nilai gue paling tinggi di situ. Luar biasa. Jadi benar-benar yang lain malah yang gue serius di bawah itu doang yang paling tinggi. Itu gue nggak nyangka sama sekali pas gue baca nilai. Oh oke. Pas gue lihat, lah ini gue isi ini yang paling tinggi. Si yang ngitung-ngitung, padahal gue nggak ada ngitung sama sekali. Nggak ngerti lagi. Itulah luar biasa ya Tuhan sampai sekarang. Itu Tuhan jawab tuh. Betul. Itulah yang tadi Kak Feki relate sama apa yang Kak Feki bilang ya. Jadi benar-benar mungkin nggak sekarang Tuhan jawab, mungkin nggak besok, mungkin nggak minggu depan, mungkin nggak bulan depan, mungkin nggak tahun depan. Tapi bagaimana kita selama menunggu ini kita bisa benar-benar
apa ya, mempantaskan diri untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan apa namanya mau berikan gitu. Bukan malah kayak tadi memegang iman berarti. Betul. Iman kita benar-benar harus bukan kayak beriman. tadi kayak Kak Vicky bilang kan, kayak bulan depan, Tuhan lama banget sih tahun depan, aku udah lama banget nih nunggu sampai sekarang. Apakah pantas kita merespon seperti itu? Tuhan mau izinkan ini, pantas nggak kita? Itu balik lagi ya ke teman-teman semua menjawabnya seperti apa. Tapi itulah sedikit sharing dari gue teman-teman yang semoga membangkitkan teman-teman juga. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau begitu, oh ya, Shalom nggak ada ya? Yaudah, langsung aja berarti ini gue ngingetin sekali lagi ya pengumuman, mungkin bisa ditampilin tim media. Nah, oke, yang pertama itu minggu depan kita bakal tetap ada ibadah nih, teman-teman ya. Nih, tuh ada di sebelah nih, di sebelah sini kayaknya. Sini atau sini. Tanggal 27 Juni jam 11.30. Jadi tetap join ya, semua diajakin nih. Teman-teman semua ada siapa tadi? Ruth, Keisha, Rido, terus Felix, Marcel, Gavrila, Lasma, Ivi, semua diajak-ajakin lagi teman-teman yang lain ya. Jadi biar kita ramai-ramai lagi gitu ya, puji Tuhan ya. Sama Olivia ya, ada juga Olivia diajakin lagi ya, kayak si Pita atau siapa gitu kalau nggak salah ya. Banyak teman-teman yang istilah bisa kita ajakin. Nah, yang kedua, bagi kalian nih yang rindu untuk didoakan, yang mau didoain nih, atau ada yang istilah mau sharing atau apa, nah di IG kita tuh kita buka question box. Jadi di situ kalian bisa isi kira-kira misalkan mau didoain apa, mau masuk SMA, mau masuk kuliah, segala macam, nanti bakal kita doain, kita bantu doa, karena benar-benar kuasa doa itu nggak ada tandingannya guys, benar-benar lu mau tandingin nama dukun terhebat di dunia pun, Tuhan Yesus lebih hebat dari itu, jadi percaya ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ketiga, kalian mau kasih persembahan, mungkin yang agak ribet ya, mungkin ya, nanti kita rencana mau ganti sistem persembahan kita. Mungkin ini karena belum semua punya rekening BCA ataupun harus nge-scan QR code dan lain-lain. Mungkin kita bakal ganti ke GoPay atau ke OVO atau ke apa yang teman-teman semua punya. Jadi bisa lebih gampang untuk nge-transfer persembahan. Dan ingat, persembahan tuh nggak harus 100.000, 200.000, nggak. Tuhan nggak lihat nominal, cuma Tuhan ngelihat hati kalian mau ngasih tulus nggak gitu ya. Nah, yang terakhir nih, tadi belum ada posternya, sekarang udah ada belum nih? Jadi yang terakhir, ini dia tuh. Jadi kita itu ada ibadah gabungan JC dan Youth gitu ya di seluruh 1F ya. Jadi dengan tema Your Precious gitu ya. Hari Sabtu tanggal 26, berarti minggu depan, jam 5 sore di YouTube ya, bukan di Zoom. Jadi di YouTube JC and Youth Community Center. Di situ nanti bakal ada host yang super mantap sekali ya. Saya dan juga nanti ada Michelle juga ya. Jadi didukunglah UMKM kalian ini ya, produk lokal kalian didukung agar kita bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa lagi ya. Oke, udah itu aja sih teman-teman pengumumannya. Jangan lupa lagi ya, sekali lagi minggu depan kita bakal ada ibadah lagi. Ya, sebelum kita selesai kita foto-foto dulu dong. Kita buka dulu dong ininya. Kameranya dong, buka dulu. Biar viewer ya. Udah, kalau udah ada mungkin minta tolong dari media yang screenshot ya. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke, sudah, anggap saja sudah selesai, sudah di SS. Thank you semuanya sekali lagi buat ibadah hari ini. Ramein lagi ya minggu depan ya, kita masih Zoom lagi. God bless you all. Terima kasih juga Kak Vicky dan semuanya. Iya, Tuhan memberkati semua. Oh iya. Ya udah. Lalu belum ada live ya? Oh iya, kita lupa belum doa berkat Kak Vicky. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, arahkan hatimu. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah apa yang kau pekerjakan, akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, berkat yang tidak pernah berkesudahan, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput engkau di awan-awan permai. Mari kita yang diberkati, mari kita katakan, amin. Tuhan amin. Thank you Kak Vicky semuanya. God bless all. God bless semua.
Bye.